Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan beserta kalian keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang cukup ya. Untuk video kali ini saya akan membahas kisi-kisi PAT. Jadi gini, untuk PAT besok cara mengerjakannya lebih cepat dan efisien yaitu pertama, siapkan 4 lembar kertas kosong. Kedua, alat tulis, pensil dan pulpen. Jadi kertas kosong itu kan kita ada 4 bab nih. Jadi kertas yang pertama kalian kasih materi Pitagoras tulis di atasnya. Kertas yang kedua kalian kasih lingkaran. Kertas yang ketiga kalian kasih nama dengan bangun ruang sisi datar dan kertas yang keempat statistika dan peluang. Nah, setelah itu pada kertas yang Pitagoras karena dia materinya Pitagoras, kalian gambar soal besok itu ada 40 dan soal akan saya acak. Jadi kan nggak tahu nih, kan akan ketemu soal yang mana dan mana, semuanya akan diacak. Jadi biar kalian lebih mempercepat waktu dan ngerjainnya nggak asal-asalan, lebih fokus, jadi siapkan 4 kertas tersebut. Nah, kalau sudah, kita akan bahas nih materi yang pertama itu kita Pitagoras. Oke? Materi yang pertama yaitu Pitagoras. Nah, lihat seperti ini. Ingat, pada segi materi Pitagoras yang ciri utamanya yaitu dia adalah diketahui kalian gambar. Segitiga itu kan Pitagoras itu ciri khasnya segitiga. Jadi kalian gambar segitiga, di mana segitiga itu segitiga siku-siku, gambar nih segitiganya yang besar. Jadi di kertas yang Pitagoras, materi Pitagoras kan gambar segitiga yang besar. Nah, setelah kalian gambar, kalian kasih nama-nama. Nah, di sini ini adalah namanya titik sudut siku-siku. Titik sudut siku-siku. Nah, titik sudut siku-siku ini membentuk sudut siku-siku karena 90 derajat. Titik sudut siku-siku ini tidak ada hurufnya, tidak namanya. Kenapa? Karena nanti setiap soal beda. Apakah dia A, B, C, atau D, dan segala lainnya. Oke? Yang kedua, kalian kasih nama di sini adalah sebagai sisi miring atau hipotenusa. Oke. Nah, cara mengerjakan yang ketiga, kalian tulis rumusnya. Rumus Pitagoras itu ada 3, tapi 2 yang berbeda dan 1 yang sama. Yang pertama, kalau yang ditanyakannya itu adalah sebagai sisi miring. Kalau yang ditanyakan sisi miring, rumusnya akar kuadrat alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Nah, itu kalau ditanyakan sisi miring, itu doang tuh. Sisi miring aja yang berbeda. Nah, kalau ditanyakan yang lainnya, dia sama. Misalkan ditanyakan apa alasnya. Kalau ditanyakan alasnya, rumusnya yaitu akar kuadrat sisi miring pangkat 2 dikurang tinggi. Jadi bedanya itu hanya pada plus dan min. Kalau ditanyakan sisi miring kan lebih panjang, jadi dijumlah. Kalau ditanyakan alas atau tingginya dikurang, karena lebih pendek. Alas dan ini tingginya, yaitu sisi miring dikurang alas. Tinggal dibalik aja, oke? Oke, kalau sudah, langsung kita lanjut kerjakan soalnya. Kalau seperti ini nggak susah kok. Kalian perhatikan aja. Panjang hipotenusa artinya dia sisi miring. Di sininya kasih angkanya 35. Pakai pensil nih, yang ini nih, yang selanjutnya. Panjang sisi siku-sikunya 21. Siku-siku 21 yang mana sih, Bu? Di atas atau di bawah, di tingginya atau alas? Tidak masalah tertukar. Boleh di sini kalian taruh, atau boleh di bawah, atau boleh di samping. Nggak masalah, yang penting tidak boleh tertukar ini loh, nggak boleh tertukar nih sisi miringnya. Kita taruh di bawah aja lah 21. Artian ditanyakan sebagai tingginya. Ingat rumus tinggi, ini dikurang. Langsung aja hitung. 35 pangkat 2 dikurang 21 pangkat 2. 35 dikali 35. Berapakah itu? Dikurang 21 kali 21. Berapakah itu? Nah, setelah dikurang, ini hasilnya di sini. Kalian taruh akar kuadrat dari berapa? Pilih. Clue yang kedua untuk mengerjakan soal. Kalau akar kuadrat, kalian lihat angka belakangnya. Misalkan
8 ini kan 8 kali 8 64. Pasti kalau di sini belakangnya angkanya 4, dia bisa jawab, kalian tinggal langsung jawab 28. Nggak usah dipikir. Kenapa? Karena cuma beda-beda. Kalau 9, 9 kali 9, belakangnya juga berapa? 1. 0. 0 kali 0, 0. Nah, 1 kali 1, 1. Nah, satunya ada 2. Nah, di sini perbedaannya. 29 dan 31. Ini juga berbeda. Kalian ada clue yang ketiga, yaitu 30 pangkat 2. 30 ke 30, 900. Kalau dia jawabannya di sini lebih dari 900, maka 31. Kalau di bawah 900, maka 29. Itu clue untuk cara menghitung. Tidak perlu lama. Kok banyak banget kok angkanya. Ingat angka yang di belakang ini. Itulah menentukan hasil jawabannya. Kalau kalian ragu, ya tinggal dihitung aja. Oke? Ingat clue-cluenya ini biar kita selesaikan lanjut soal seterusnya yang menggunakan Pitagoras. Siap? Lanjut soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini nih. Ada 2 buah segitiga. Siku-sikunya ada 2. Ya tinggal dihitung aja. Ingat, nggak perlu bingung. Pitagoras, kalian masukkan angkanya. Ini ada 12, ini 9. Ini sebagai tadi sisi miring. Yang pertama, AC sebagai sisi miring. Rumusnya apa? Akar kuadrat 9 pangkat 2. Kalau ditanyakan sisi miring. Ingat pada soal yang pertama kalian bikin di atas tadi. Sisi miring itu adalah, kalau ditanyakan sisi miring, ditambah. Tinggal ditambah 12. 9 dikali 9, 81. 12 dikali 12, 144. 81 tambah 144, 225. Ingat tadi saya bilang, nggak perlu dihitung nih. Lihat belakangnya angka berapa. 5. 3 kali 3, 9. Bukan. 7 kali 7, 49. Bukan. 3 kali 3, 9. Bukan. Oh, ditanyakan belum pilihan ganda ya? Sorry. Belum pilihan ganda. Nanti kita lanjut. 5. Pemfaktoran akar 225 yaitu 15. Nah, di sini ketahuan 15. Baru kalian mencari AD. Yaitu AD juga sebagai sisi miring. Kenapa? Ini kan ini kan miring. Ini pasti ya, enggak, ini ada siku-sikunya. 15 ini sisi miring pada segitiga ABC. Tapi kalau pada segitiga ACD, dia sebagai tinggi. Artinya 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 kali 15. 225. 8 kali 8, 64. 225 tambah 64, 289. Ingat, belakangnya angka berapa? 9. Cari yang belakangnya 9. 7 kali 7, 49. Bisa. Tapi 17 kali 17, 15 kali 5, 13 dulu. 3 kali 3, 9. Tapi kan dia di bawah 15. Ini aja ada 15, nggak mungkin. 3 kali 3, 9. Iya, tapi ini kan 20 di atas 20. 20 kali 20 aja 400. Dia nggak mungkin juga. 27 lebih nggak mungkin lagi. Jadi yang memungkinkan yaitu 17. Jadi intinya matematika itu tidak harus semuanya hitung. Kalian pakai logika kalian. Jadi saat mengerjakan soal nanti pakai HP, itu jangan pikirannya kemana-mana, fokus. Lihat kertas coret-coretan, pegang pensil atau pulpen. Nggak ada matematika, nggak hitung-hitungan. Kok kalian asal coret-coret gitu. Hati kalian asal tebak. Dan dipastikan kalian nggak konsentrasi, nggak serius. Ingat, kalian bayar UPAT-nya. Jadi jangan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan lah, kasihan orang tua kalian. Jadi Pitagoras gampang, jadi dipikir terlebih dahulu mengerjakannya. Paham? Kita lanjut soal selanjutnya. Tetap masih pada materi Pitagoras ya. Soal selanjutnya yaitu, oke. Nah, soal yang ini nggak pakai hitungan. Jenis segitiga oleh sisi-sisi berikut ini. Segitiga lancip, ini sudutnya di bawah. Sudut di bawah 90 derajat. Segitiga tumpul di atas 180 derajat. Segitiga sembarang, sudutnya itu di atas
boleh di bawah, boleh di atas, sudut yang manapun. Tapi angka-angkanya dia berbeda-beda, tidak juga sama sembarang. Bahkan sudutnya nggak diketahui karena dia sembarangan. Nah, kalau segitiga siku-siku, yang pertama syaratnya salah satu sudutnya 90 derajat, dan syarat yang kedua, angka-angkanya menggunakan Pitagoras. Kalian kita buktikan. Angkanya 3, 4, sama 5, ini sama aja. 3 kali pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, apakah 5 pangkat 2? 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. 9 tambah 16, 25. Apakah sama dengan 25? Sama. Selesai. Arti jawabannya segitiga siku-siku. Yang kedua, di ini yang bukan triple Pitagoras. Sama caranya. Sama dengan yang di atas caranya ya. Kalian membuktikan. Membuktikannya kayak gimana? Kalian buktikan ini contohnya yang pertama. 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Apakah 26 pangkat 2? 10 kali 10, 100. 24 kali 24, 576. 26 kali 26, 676. 100 tambah 576, apakah sama 676 dengan 676? Sama, arti kalau sama dia Pitagoras. Yang ditanyakan yang bukan. Artinya ini jawabannya bukan. Cari lagi, buktikan ini semuanya. Itu gampang, tinggal hitung aja. Kalau kalian, saya tahu kalian di rumah pasti menggunakan kalkulator. Saya sih tidak memperbolehkan, tapi kalau kalian ngumpet-ngumpet, ya resiko dosa tanggung sendiri. Kalau bisa hitung sendiri, karena kalian, apakah kalian layak naik ke kelas 9 kalau hitungan aja nggak bisa? Itu pertanyaannya. Kita lanjut soal berikutnya. Lihat soal berikutnya. Di sini ada soal jika B, 24,40 merupakan triple Pitagoras dan kalian bisa lihat nih, dan 40 merupakan bilangan yang terbesar. Artinya 40-nya itu sebagai sisi miring. Nah, kalian tinggal jumlahin. 24 pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 40 pangkat 2. Ini sama aja B pangkat 2 sama dengan 40 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. Maka B sama dengan akar kuadrat 4 kali 4, 16. Nolnya 2. 24 kali 24. Tadi ingat. Nah, ini buat fungsi yang tadi. Kenapa? Kalau kertasnya dipisah, kalau ada angka-angka perkalian yang sama, kalian nggak perlu ngitung lagi. Lihat pada soal yang tadi. Tadi ada 24 pangkat 2. Berapa? 576. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Kalau kalian coret-coretan ini dicampur kayak gado-gado, bingung nyarinya. Makanya saya bilang, bagi 4 kertas kosong. Jangan pelit. Kertas buku kalian di rumah masih banyak. Jadi dipisah-pisah. Jadi nggak perlu hitung lagi, ngitung lagi. Sudah ada tadi 24 pangkat 2, 576. 1600 diambil 576. Nggak usah bingung. Ini ribuan tetap. 600 diambil 500, sisa 100, ya kan? 100 diambil 76, yaitu 24. Jadi akar kuadrat 1024. Nah, ingat nih, nggak perlu dihitung juga, lihat angka belakangnya. 35, 5 kali 5, 25. Nggak mungkin. 28, 28 mungkin, tapi ini 1000. Sedangkan 30 kali 30 ini 900, artinya tidak mungkin. Yang mungkin ada 38 dan 32. 38 juga terlalu jauh. Kenapa? 40 kali 40 di 1600. 38 kan nggak jauh. Pasti yang memungkinkan yaitu 32. Apakah perlu dihitung? Boleh dihitung, tapi yang nggak dihitung juga nggak masalah. Karena 32 kali 32 itu 1024. Itu menggunakan logikanya. Jelas? Selanjutnya, panjang sebuah tangga. Nah, pada gambar yang tadi. Nah, pada gambar yang tadi segitiga yang pertama itu kan ada, kalian tinggal tulis aja. Pada sebuah tangga disenderkan pada tembok. Mungkin nggak kalau temboknya itu yang miring? Nggak mungkin kan? Pasti yang miring ini sebagai tangga. Tembok itu kalau miring, ambruk. Pasti di sini temboknya yang sebagai sisi tegaknya. Jadi kalau mengerjakan soal juga pakai logika. Jangan asal tebak di tangga, di tembok. Enggak gitu, dipikirkan dulu. Tangganya 20, artinya di sini 20. Tembok sehingga ujung bawah tangga ini bawah tangga. Ini ujung tembok, yaitu 16. Udah pasti yang ditanyakan tinggi temboknya sebagai tinggi. Tinggal akar kuadrat
20 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 2. 20 kali 20, 2 kali 2, 4. Nolnya 2. 400. 16 kali 16. 256. 400 ambil 256 yaitu 144. Akar kuadrat 144. Lihat tadi lagi nih perkaliannya, nggak perlu dihitung. Pasti ketemu jawabannya yang mana. Oke? Kalau kecepatan, diulang, diulang, dan diulang. Karena untuk mempersingkat waktu. Lanjut. Untuk Pitagoras yang terakhir kayaknya, kalau nggak salah. Yaitu yang akan kita bahas adalah, oke, ini gambar yang tadi, yang saya bilang, pakai ini. Jadi satu gambar bisa untuk mengcover semua soal Pitagoras. Nggak perlu gambar lagi, pusing lagi, nggak perlu. Dan soal ini nanti diacak ya. Jadi biar kalian nggak bingung, kertasnya seperti tadi, dibagi 3. Ini gambar yang pertama tadi ya. Ingat, ketika siku-siku di A, arti titik ini dikatakan sebagai A. Bu, B sama C-nya di mana? B-nya boleh di sini nggak? Boleh. Boleh di sini nggak? Boleh, nggak ngaruh. Seperti yang tadi saya bilang, yang terpenting titik tidak boleh salah dan sisi miring. Jadi B-nya boleh di sini atau boleh di atas. Kalau B di bawah, maka di atas C. Panjang AB 20, A ke B 20. Tulis. A kecil 15, A kecil 15. Arti yang ditanyakan pada soal seperti ini, sisi miringnya. Artinya tinggal BC adalah sisi miring. Akar kuadrat 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. 20 kali 20, 400. 15 kali 15, 225. 400 kali 2, 25, 625. Akar kuadrat 625. Ingat, perkaliannya 8 dong, nggak mungkin. 9 nggak mungkin. Yang memungkinkan hanya 2, 15 dan 25. Karena belakangnya sama-sama 5. Tapi di bawahnya aja di sini udah ada angka 20 nih kalian. Di sini 15. Kan nggak mungkin. Artinya memungkinkan yaitu 25. Kalau kalian tidak hafal, silakan berdihitung. Tapi kalau udah hafal, lebih bagus. Oke? Soal yang kedua, lihat nih. Jadi saya pakai satu gambar, dipakai untuk semua soal nih. Segitiga siku-siku di Q. Kalau tadi siku-siku di A, sekarang siku-sikunya Q. Panjang PR, kalau tadi B-nya bawah, sekarang mau P-nya saya di atas. R-nya di bawah. PR 26, P ke R. Artinya pada soal yang bawah, sisi miringnya diketahui. Kalau yang tadi di atas kan tidak ya. Q ke R 10. Artinya ditanyakan pada soal yang kedua, tingginya. Ingat, kalau ditanyakan yang tinggi atau yang bawah, maka tinggal dikurang akar kuadrat. Jadi, PQ sama dengan tinggi sama dengan akar kuadrat 26 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. 26 kali 26, tadi ada tuh. 10 kali 10, 100. 676 lebih 100. Akar 576. Di soal tadi juga ada. Nggak perlu dihitung lagi. Tinggal lihat kertas yang tadi. 21, 1 ke 1 nggak mungkin. 22 mungkin. 2 kali 2, 4. Tapi mintanya 6. Nggak mungkin juga. 3 kali 3, 9. Nggak mungkin 6. Udah, pasti jawabannya 24. Oke? Sip, saya rasa itu aja untuk soal yang Pitagoras, pembahasan video kita yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut pada video kedua, yaitu pembahasan pada lingkaran. Sampai ketemu di video yang kedua.